Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rusiani, NPM 260-290. Saya mahasiswi program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan tema Wawasan Nusantara, Dinamika dan Tantangan, yang mana materi ini merupakan bab ke-11 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Dr. Haja Sulastini, MSI. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja saya masuk ke dalam pokok pembahasan berikut ini. Abstrak. Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan. Di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui, konsep dasar wilayah kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia karena telah melahirkan konsep wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Wawasan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa Nusantara dan penekanannya dalam mengapresiasikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa Nusantara itu. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara itu adalah wadah, isi, dan tata laku. Konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat dibedakan dua pengertian, yakni pengertian entomologis dan terminologi. Secara entomologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dalam bahasa Jawa, yang artinya pandangan sementara. Kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa yang berarti pulau dan antara. Pengertian terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan suatu kesatuan sebagai satu wilayah. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Yang kedua, isi wawasan Nusantara atau konten merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi menyangkut dua hal, yaitu yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Unsur yang ketiga, tata laku wawasan Nusantara atau kondang. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari yang pertama, tata laku batiniah yang mencerminkan jiwa semangat dan mentalitas yang baik dari diri bangsa, tata laku lahiriah yang tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Alasan perlunya wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kesatuan kecakupan politik, keatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan keatuan pertahanan keamanan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan bangsa. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga dalam pembahasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan tetangga. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, sumber historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Sumber sosiologis. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia,
Wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Sumber politik bermula dari Deklarasi Juanda 1957, selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan Wawasan Nusantara dimasukkan dalam Naskah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan sedianya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan atau komitmen bersama. Asas Wawasan Nusantara terdiri dari yang pertama, kepentingan atau tujuan yang sama, yang kedua, keadilan, yang ketiga, kejujuran, yang keempat, solidaritas, yang kelima, kerjasama, dan yang keenam, kesetiaan terhadap kesepakatan. Arah pandang Wawasan Nusantara. Dengan latar belakang budaya, sejarah, serta kondisi dan konstelasi geografis, serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandangan Wawasan Nusantara meliputi yang pertama, ke dalam. Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Tujuannya adalah menjamin terwujudnya persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang kedua, keluar, mengandung makna bahwa dalam kehidupan internasional, bangsa Indonesia harus berusaha dalam menjaga kepentingan nasional untuk semua aspek kehidupan agar dapat menciptakan tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dinamika dan tantangan Wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi Wawasan Nusantara menjadi sangat luas dan beragam isi flora dan fauna menjadi sangat luas serta penduduk yang memahami wilayah itu. Namun demikian, lisensi Wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luasnya wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasa wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, maka sekarang lebih ditekan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya perubahan dari kesejahteraan kolonialisme menjadi kejahatan dunia maya. Esensi dan urgensi Wawasan Nusantara. Yang pertama, esensi Wawasan Nusantara. Kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Yang kedua, urgensi Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting, berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan, juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Kesimpulan, Wawasan Nusantara sebagai pandangan bangsa Indonesia yang dibangun atas pandangan geopolitik bangsa terhadap lingkungan tempat tinggalnya secara keseluruhan. Konsep Wawasan Nusantara yang berdasarkan segi historis dan geografis sosial budaya menegaskan bahwa Indonesia dengan kebinekaannya adalah satu kesatuan yang saling terpaut. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi dari saya. Semoga dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik jaya.